Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novika Ita Cahyanti, perwakilan dari kelompok 5A kelas A, akan menyampaikan tentang analisis kebijakan pemerintah dalam larangan mudik tetapi destinasi wisata tetap dibuka. Adapun nama anggota kami bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada abstrak. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Tujuan dari peneliti deskriptif adalah mengungkapkan fakta, fenomena, dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan menganalisis situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis. Data yang dianalisis merupakan kebijakan pemerintah pusat berupa larangan mudik pada tahun 2021 dan pembukaan destinasi wisata di daerah. Meningkatnya angka penularan COVID-19 setelah beberapa kali libur panjang menjadi alasan utama diterapkannya aturan larangan mudik tahun 2021. Larangan mencakup semua transportasi, baik transportasi darat, udara, maupun laut tidak diperbolehkan melakukan perjalanan mudik kecuali beberapa faktor yang sudah ditentukan. Adapun terkait larangan mudik lebaran, dibukanya destinasi wisata di masa pandemi menjadi sebuah isu pro dan kontra. Dibukanya destinasi wisata di kala pandemi ini dapat dilakukan dengan syarat yang harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada pendahuluan. Pandemi COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia yang menyebabkan berhentinya rutinitas harian. Data 12 April menunjukkan jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 mencatat ada lebih dari 1 juta orang. Karena hal tersebut, secara resmi pemerintah telah melarang masyarakat mudik pada Idul Fitri tahun ini. Aturan umum tentang larangan mudik itu adalah Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Masa berlaku surat edaran larangan mudik ini adalah 6 sampai 7 Mei 2021. Adapun sektor pariwisata merupakan salah satu yang terdampak sangat besar dari kebijakan ini. Pariwisata yang biasanya jadi tradisi saat musim libur puasa dan lebaran bersama keluarga besar, pada saat ini mengalami penurunan kunjungan yang sangat drastis. Penurunan yang terjadi dalam sektor pariwisata untuk saat ini tidak akan bisa ditanggulangi sampai kasus wabah COVID-19 ini menemukan titik terang penyelesaian. Adapun percobaan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan sektor pariwisata dari dampak negatif COVID-19 dengan membuka secara bertahap sejumlah kawasan pariwisata. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah mengungkapkan fakta, fenomena, dan keadaan yang sebenarnya terjadi dan menganalisis situasi dan kondisi suatu objek permasalahan dari sudut pandang penulis. Data yang dianalisis merupakan kebijakan pemerintah pusat berupa larangan mudik pada tahun 2021. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang dapat diperoleh dari pustaka yang menunjuk seperti textbook, jurnal, data lembaga, dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran website pemerintah dan juga sumber terkait. Peneliti menggunakan analisis regulasi dan prinsip pemerintah terbuka. Regulasi dianalisis menggunakan hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek. Sedangkan prinsip pemerintah terbuka dibatasi hanya pada prinsip kebijakan dan katalis kebijakan. Dengan demikian, artikel analisis kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik tetapi destinasi wisata dibuka bertujuan untuk menganalisis terhadap kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik tetapi destinasi wisata di daerah tetap dibuka. Selanjutnya masuk pada bab pembahasan. Yang pertama, peraturan larangan mudik 2021.
Meningkatnya angka penularan COVID-19 setelah beberapa kali libur panjang menjadi alasan utama ditetapkannya aturan larangan mudik 2021. Larangan ini berlaku pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Berikut aturan larangan mudik 2021 berdasarkan peraturan pemerintah. Yang pertama ada angkutan darat. Angkutan yang dilarang. 1. Kendaraan bermotor umum. 2. Kendaraan bermotor. Sanksi yang didapat adalah 1. Bagi kendaraan travel gelap maupun angkutan umum akan dikenakan sanksi tegas berupa penilangan. 2. Bagi masyarakat akan diminta putar balik. Yang ketiga, bagi operator angkutan umum dan badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan dikeluarkan dari jadwal pelayanan dan dilarang beroperasi selama periode Idul Fitri. Yang kedua ada angkutan laut. Selama periode pelarangan mudik lebaran, dibuka posko di 51 pelabuhan pantau dari H-15 sampai H+15. Sanksi yang diberlakukan yaitu pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan layanan di pelabuhan sampai pencabutan izin. Yang ketiga ada angkutan darat. Badan usaha yang melakukan penerbangan, maaf yang saya maksud adalah angkutan udara. Badan usaha yang melakukan penerbangan khusus harus mengajukan flag atau FA pada Kementerian Perhubungan dan menggunakan izin existing. Sanksi yang dikenakan yaitu badan usaha yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif. Yang terakhir ada angkutan kereta api. Larangan penggunaan sarana transportasi perkeretaapian berlaku untuk perjalanan antar kota dan kereta api perkotaan. Berikut rute yang tetap beroperasi untuk angkutan kereta api perkotaan dan kawasan aglomerasi. Yang pertama ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, termasuk Cikarang dan Rangkas. Yang kedua ada Padalarang, Bandung, dan Cicalengka. Yang ketiga ada Kutoarjo, Yogyakarta, Solo, dan yang terakhir ada Lamongan, Surabaya, Sidoarjo, Bagil, Pasuruan, Mojokerto, dan Gresik. Yang kedua mengenai tujuan dibukanya destinasi wisata di masa pandemi. Kurangnya wisatawan sebagai dampak dari COVID-19 membuka devisa negara menurun. Oleh karena itu, pemerintah melonggarkan kebijakan PSBB dan membuka kembali sektor industri pariwisata. Kemudian yang ketiga ada pro dan kontra masyarakat terhadap dibukanya destinasi wisata saat pandemi. Keputusan pemerintah tentang pembukaan tempat wisata tentunya menuai pro dan kontra. Memang sektor pariwisata sedang layu di masa pandemi ini. Bukan hanya pariwisata, namun sektor lain juga terkena dampak seperti sektor ekonomi, pangan, sosial, dan masih banyak lagi. Kekhawatiran terkait memburuknya dampak pandemi COVID-19 juga harus diperhatikan, sebab akhir-akhir ini banyak wilayah yang kembali menjadi zona merah. Berdasarkan data statistik COVID-19 di Indonesia, diagram garis COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Dengan dibukanya kembali tempat wisata, sangat memungkinkan terjadinya penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Pada kondisi yang seperti ini, apakah masih diperlukan pembukaan destinasi wisata? Sehubungan dengan liburan yang kian mendekat, pembukaan tempat wisata tentunya membawa risiko yang sangat tinggi. Alasannya yaitu karena dapat mendatangkan banyak orang pada satu tempat sehingga besar kemungkinan untuk menularkan virus tersebut. Pemerintah pusat dan daerah harus mengkaji kembali terkait izin pembukaan tempat wisata di saat pandemi belum berakhir. Pembukaan destinasi wisata menuai kontra karena masih terdapat banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembalikan keadaan perekonomian negara, seperti dengan menerapkan 2 dari 5 program prioritas
yaitu pengembangan kewirausahaan pemuda. Munculnya pihak yang pro dengan dibukanya destinasi wisata saat pandemi dikarenakan adanya keharusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pariwisata. Selain itu, dibukanya destinasi wisata memiliki tujuan mendukung pemulihan industri pariwisata. Ekonomi dalam beberapa bulan terakhir menjadi harapan baru bagi masyarakat. Untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu tentunya larangan mudik merupakan salah satu langkah efektif untuk mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Namun hal ini beda adanya jika destinasi wisata justru dibuka di masa pandemi. Isu ini tentunya telah berhasil menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat karena dianggap kontradiktif dengan larangan mudik yang akan berlaku di bulan Mei mendatang. Di satu sisi, ini merupakan sebuah strategi untuk memulihkan ekonomi regional dari sektor pariwisata. Namun, di sisi yang lain ini dapat membawa resiko yang sangat besar. Dibukanya destinasi wisata di kala pandemi dan menjelang lebaran ini tentunya membutuhkan kerjasama pemerintah, seluruh lapisan masyarakat, dan pihak terkait dalam mematuhi standar protokol kesehatan COVID-19. Demikian presentasi mengenai artikel analisis kebijakan pemerintah dalam larangan mudik. Namun, tetapi destinasi wisata tetap dibuka. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.